Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Senang rasanya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara lewat program Sapaan Gembala ini. Saya Renaldo, kader pendeta GKI yang akan memasuki tahap perkenalan di GKI Cimahi. Pada hari ini bersama-sama dengan saya kita akan menggumulkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memerlukan firman Tuhan untuk kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang membuka pengertian, agar kami juga dapat mengerti, terlebih mencintai dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca dari surat Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8 kita akan baca bersama-sama. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat manusia dapat menciptakan atau membuat gedung-gedung tinggi, kendaraan super cepat seperti kereta api, kereta cepat, ataupun pesawat. Bahkan manusia juga bisa pergi ke luar angkasa. Atau setidaknya apa yang membuat kita memenuhi hal paling mendasar di dalam kehidupan kita, seperti makan dan minum. Kalau pertanyaan ini terlintas dalam pikiran saya, jawaban tersebut adalah keinginan atau hasrat untuk hidup. Setiap kita, manusia, pasti punya dorongan atau hasrat untuk mencapai hal-hal tertentu di dalam kehidupan kita. Tanpa dorongan ini rasanya manusia mungkin tidak akan berjuang atau tidak akan memiliki gairah untuk hidup, apalagi mencapai hal-hal tadi. Akan tetapi kalau hasrat ini bersifat impulsif atau tidak dapat dikendalikan sehingga setiap kegiatan, tindakan kita didorong tanpa pikir panjang, apalagi memikirkan orang lain, maka tentu akan menjadi bahaya. Dan disinilah sebenarnya terletak perbedaan antara hasrat ego tadi dengan egoisme. Orang yang egois akan melakukan segala sesuatunya secara sengaja, bahkan dapat merugikan orang lain, atau melakukan tindakannya tanpa pikir panjang, tanpa pikir apa sih dampaknya untuk orang lain di sekitar saya. Karena itu idealnya sebagai manusia kita dapat melakukan suatu tindakan dengan tujuan yang saling membangun, yang saling menguntungkan. Sebaliknya kalau egois, mementingkan hasrat pribadi tadi, berarti kita mau akhirnya menang sendiri. Kalau menang sendiri berarti ada pihak yang akhirnya merasa kalah, merasa dirugikan atau merasa tersakiti. Egois ini juga identik dengan satu karakter, yaitu narsis atau narsistik. Ia juga mementingkan dirinya sendiri karena lebih mengutamakan dirinya dibandingkan orang lain. Oleh karena itu hal-hal ini yang mesti kita waspadai. Karena setiap orang itu mempunyai bagian, potensi egoisnya di dalam diri mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menganugerahkan kita kehidupan. Tuhan menganugerahkan juga hasrat untuk menjalankan hidup tadi, agar kita terus dapat bergerak maju. Kita dianugerahkan Tuhan juga akal budi, hati nurani, untuk mempertimbangkan sejauh mana hasrat yang kita miliki kita dapat lakukan dan harus dipenuhi. Maka idealnya dorongan yang seimbang adalah hal yang baik ketika hasrat dan kepentingan bersama itu diseimbangkan. Dan kebersamaan inilah yang Paulus ingatkan di dalam surat Filipi.
Memang teks kita ini berbicara tentang sosok Yesus yang mengosongkan dirinya. Tapi sebelum itu Paulus mengatakan cita-citanya di dalam surat ini, yaitu bagi jemaat yang ada di Filipi, yaitu supaya kita sehati, sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan. Ia mengingatkan jemaat yang ada di Filipi untuk hidup dengan tidak mencari kepentingannya diri sendiri, untuk rendah hati, memperhatikan kepentingan orang lain. Inilah cita-cita Paulus agar jemaat Filipi tidak terpecah. Setelah itu barulah gagasan mengenai Yesus diberitakan, yaitu inti dari surat Paulus ini. Ia mengatakan bahwa Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Pribadi Kristus itu telah ada, bahkan sebelum ia turun ke dalam dunia. Pribadi inilah yang bersama dan setara dengan Allah Tritunggal. Artinya Kristus sangat terhormat dan tidak sama dengan manusia. Tapi Paulus mengatakan bahwa kesetaraan Kristus dengan Allah itu bukanlah satu hal yang harus ia pertahankan. Yesus tidak menganggap bahwa kalau Tuhan adalah bos dari semua makhluk hidup, ia justru mengosongkan diri dengan cara mengambil rupa manusia dan akhirnya memilih jalan untuk menghamba. Kita diingatkan bahwa Allah kita bukanlah Allah yang narsis, Allah yang tidak mementingkan kehendaknya sendiri. Tuhan juga tidak akan berkurang kemuliaannya walaupun manusia tidak menyembahnya. Peristiwa yang tidak biasa terjadi ketika Tuhan di dalam diri Kristus ini justru mengambil rupa seorang manusia yang terbatas. Paulus ingin mengingatkan bahwa pengosongan diri adalah dasar bagi jemaat, khususnya jemaat Filipi pada saat itu. Secara sangat sederhana, pengosongan diri adalah etika, adalah teladan rendah hati Allah kepada manusia. Yesus mengendalikan dirinya sepenuhnya dan memilih jalan menghamba. Inilah yang Paulus cita-citakan agar setiap orang percaya tidak mementingkan dirinya sendiri, justru sehati, sepikir, dan setujuan dalam kasih. Maka sebagai jemaat Tuhan yang hidup di saat ini pun, kita juga demikian. Belajar semakin rendah hati dimulai dari diri sendiri. Belajar semakin menyadari bahwa kehadiran orang lain juga sangat penting dan sangat berarti bagi kehidupan kita. Belajar untuk memberikan apresiasi dan terima kasih kepada diri sendiri dan juga sesama. Oleh karena itu, pengosongan diri bukanlah sekedar kosong, karena bersama Tuhan kita mampu untuk bersama-sama mengendalikan diri. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami belajar dan diingatkan bahwa pengosongan diri itu bukanlah sekedar hal kosong, melainkan satu teladan Tuhan supaya kami semakin rendah hati, semakin mengasihi sesama kami, semakin menyadari bahwa hal yang di luar kami pun sama berharganya dengan diri kami. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami, Roh Kudus bimbinglah kami. Kami telah berdoa. Amin. Sekian renungan kita pada hari ini, sampai berjumpa di kesempatan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.